kita pelajari bisa kita amalkan. Bagaimana perlakuan atau bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada bab ke 41. Bab sholat tatawwu'i fil bait. Bagaimana sih salat sunnah Rasulullah SAW di dalam rumah? Ya. Bagaimana salat sunnah Rasulullah SAW di dalam rumah? Diriwayatkan dari Abbas al-Ansari. Abbas al-Ansari dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah bin Saleh. Ya. Muawiyah dari Al-A'la bin Harith. Al-A'la dari Haram bin Muawiyah yang bersumber dari pamannya Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fil bait, anis salati في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلعل أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة رواه الترمذي. Jadi Abdullah bin Sa'ad ini berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat di rumah dan di masjid. Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguh, ya, engkau melihat sendiri alangkah dekatnya rumahku dengan masjid, katanya Nabi SAW. Sungguh aku lebih suka sholat di rumah daripada sholat di masjid, kecuali sholat itu sholat maktubah, sholat fardu. Ya. Jadi rumahnya Nabi SAW dengan Masjid Nabawi itu cuma dibatasi dengan hordeng. Ya. Ini tempat imam, kurang lebih di situ tempat Nabi SAW. Ya. Jadi memang dekat sekali. Tapi Nabi SAW lebih senang sholat qobliyah atau sholat sunnah di dalam rumah. Ya. Boleh nggak di masjid? Boleh. Tapi Nabi SAW lebih senang sholat di rumah. Salah satu contoh sholat qobliyah fajar yang pernah kita bahas. Sholat sunnah qobliyah fajar itu sahabat banyak yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW sholat sunnah qobliyah fajar. Kenapa? Karena sholatnya di dalam rumah. Nah, bagi kita yang rumahnya dekat dari masjid, itu bagusnya sholat sunnah qobliyah fajar di rumah, baru ke masjid. Kalau rumahnya jauh, jangan. Ya, nanti ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, nanti jatuhnya bisa masuk. Ya, lebih bagus kalau yang rumahnya jauh, lebih bagus sholat qobliyah fajar di masjid. Silakan mau sholat yang lain juga begitu. Lanjut pada bab berikutnya, cuma satu hadis ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lanjut bab ke-42. Jadi bab 41. Sekarang bab maja'a fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Hamad bin Zaid, dari Ayyub, yang bersumber dari Abdullah bin Syaqiq. Beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an syiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aku bertanya, kata Sayyidina Abu Abi Syakir radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ini dalil bagi kita boleh belajar dari perempuan, ya, nggak harus laki. Kalau ustaz guru tuh, kalau perempuan yang mempunyai suatu ilmu yang ilmunya kita belum punya, maka boleh kita belajar kepadanya, belajar ilmu tersebut, tetapi dengan ketentuan yang diajarkan oleh syariat. Begitu juga dengan para sahabat, mereka bertanya kepada istri Nabi SAW. Itu beberapa banyak hadis yang menyatakan seperti itu, tapi bukannya seperti ini, ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu diterangkan oleh Allah. Allah mau berbicara dengan istri-istri Nabi, maka harus dari min wara'i hijab, dari belakang hijab, dari belakang Nabi. Jadi ada pembatas. Ya, banyak yang bertanya. Apa yang ditanya? Kebanyakan itu perilaku Rasulullah SAW dalam rumah. Ya, termasuk apa? Hadis yang menerangkan bagaimana mandi junub. Dari siapa yang tahu? Dari sahabat? Enggak. Dari istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah, yang menerangkan bagaimana sunnahnya mandi junub. Yang tahu istrinya. Ya, apalagi seperti ini, puasa sunnahnya Rasul. Apa yang dijawab oleh Sayyidah Aisyah? Qala kana yasumu hatta naqula qad sham, bahwa beliau puasa sehingga kami yakin, ya, untuk mengatakan bahwa beliau benar-benar puasa. Dan beliau berbuka sehingga kami yakin untuk mengatakan bahwa beliau benar-benar tidak puasa. Ini yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Lalu dikatakan lagi oleh Sayyidah Aisyah, wa ma shamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadim al-Madinati illa Ramadan. Nah, ya, ini perlu kita paham bahwa Sayyidah Aisyah menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak pernah puasa sebulan penuh, ya, semenjak tiba di Madinah, kecuali berpuasa di bulan Ramadan. Nanti dijelaskan bulan-bulan apa aja tuh yang biasanya Nabi SAW mengambil puasa. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan. Tadi dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW berpuasa karena sehingga kami yakin betul-betul beliau berpuasa. Bagaimana ceritanya? Ini juga menerangkan kepada kita bahwa puasa sunnah itu gak harus niatnya dari malam. Contoh, bangun tidur, Nabi SAW bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Maka kalau istrinya bilang gak ada, ya Rasulullah. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ini bisa, maka kau tetap berpuasa. Jadi niat puasa sunnah itu dari pagi boleh, tapi benar-benar nggak ada makanan. Jangan bangun jam 9 tapi jam 6 tidur udah makan subuh bersih apa macam. Ya enggak begitu. Jadi dari rumah bangun dari subuh memang belum makan. Bangun kira-kira jam 6:30, nanya ke istri ada makanan enggak? Enggak ada. Ada sarapan enggak? Enggak ada. Ya udah puasa. Ini boleh. Ya, maka dapat dihitung puasa sunnah. Lalu yang berikut hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang pernah ditanya tentang saum Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Anas bin Malik juga kita tahu, ya, sebagai pembantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masih semua puasa dimulai dari Madinah? Kenapa nggak dari Mekah? Karena memang
diturunkan pada tahun 2 Hijrah. Ya. Perintah puasa Allah turunkan pada tahun 2 Hijriah. Setelah 2 tahun Hijrah, lalu mulai ada syariat puasa. Nah, makanya kita tahu puasa sunnah, ya kalau nggak dari istri Nabi, kalau nggak dari pembantunya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, karena yasumu min asy-syahri hatta tara an la yurida an yuftira minhu. Bahwa Nabi SAW berpuasa beberapa hari dalam sebulan. Ini puasa sunnah Nabi SAW. Ya. Sehingga kami menduga bahwa beliau tidak akan berbuka dari puasa. Ya. Ini waktunya banyak nih, lebih dari 3 hari ini. Puasa ini bisa lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Nabi akan berpuasa terus-menerus. Lalu di lain waktu beliau tidak puasa, sehingga kami menduga bahwa beliau tidak akan puasa di beberapa hari ke depan. Ini kata Sayyidina Anas bin Malik. Dan kamu tidak akan menduganya beliau sholat di malam hari, melainkan kau lihat beliau sedang sholat. Dan kamu tidak akan menduga beliau tidur, melainkan kau meyakininya ketika kau melihat bahwa beliau sedang tidur. Ya. Jadi untuk puasa sunnah Nabi SAW itu banyak melaksanakannya di bulan-bulan yang selain Ramadan. Ya, dan itu nggak cukup sehari 2 hari 3 hari enggak. Nah, nanti dijelaskan. Ada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid berapa? 13, 14, 15. Ada juga puasa apa? Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis yang berikut dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sepupunya Rasulullah SAW. Dari Mahmud bin Ghailan, wa an Abi Daud, wa an Syu'bah, wa an Abi Bashar, wa an Sa'id bin Jubair, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW itu berpuasa beberapa hari dalam 1 bulan, hatta naqula ma yuridu an yuftir. Nah, ini hadisnya sama, ya. Hadisnya sama dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan jelaskan juga di dalam hadis ini, wa ma shama syahran kamilan qadimal madinati illa Ramadan. Jadi enggak ada tuh, ya, berita atau riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Hadis yang terlibat dari Sayyidah Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah adalah salah satu istri Rasulullah SAW. Sekilas tentang Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Ini Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya, istri Nabi SAW adalah ibunya orang-orang beriman. Ummu Salamah ini adalah seorang istri dari laki-laki yang bernama Abu Salamah. Ya. Abu Salamah ini wafat ketika jihad bersama Nabi Muhammad SAW. Ini Ummu Salamah cintanya sama suaminya ini luar biasa. Luar biasa. Cintanya begitu hebat. Ya, ketika suaminya wafat, maka Nabi SAW takziah, ya, mendatanginya, lalu mengatakan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, saya ajarkan kamu beberapa doa. Yang pertama, doanya, ketika kau mendapat musibah, maka ucapkanlah
ya Allah berikanlah aku pahala atas musibah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapkanlah, ya, mintalah kepada Allah, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Kalau kita dapat musibah, kita dianjurkan membaca doa ini. Tapi Ummu Salamah mau, karena menurut dia tidak ada suami yang lebih baik daripada Abi Salamah, daripada suaminya Abi Salamah. Maka kata Nabi SAW, ya ucapin aja, ya, udah ucapin aja. Maka kalau Nabi memerintahkan, akhirnya pun dia mengucapkan, ya Allah mohon ganti dengan yang lebih baik. Setelah masa iddahnya selesai, ya, maka dia dilamar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Ya, maka gantilah dengan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik daripada Rasulullah SAW? Begitu juga amal sama Nabi Muhammad SAW. Ini Ummu Salamah tidak tiba-tiba mau, enggak. Apa yang dikatakan ya Rasulullah? Saya ini wanita pencemburu. Wah, cemburu saya ini luar biasa. Saya tahu istriku banyak, ya, ada beberapa. Saya nggak mungkin bisa karena saya pencemburu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, nggak usah khawatir, ya. Lalu Nabi SAW mengangkat tangannya lalu berdoa. Nah, doa ini nggak ada yang tahu. Ya, ketika Nabi SAW berdoa, maka saat itu juga cemburu hilang. Wah, ini kalau sama tahu doanya, dia mau, ya, bisa baik-baik aja nggak ngamuk gitu. Nah, ini doanya nggak ada yang tahu. Ini makanya doanya dahsyat. Ini perlu dicari, tapi kayaknya sih, ya, perlu dicari doa menghilangkan kecemburuan. Ya. Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, hilang kecemburu. Bahkan Ummu Salamah ini menjadi juru bicara daripada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada keluhan yang istrinya malu menyampaikan kepada Nabi, mereka ngomongnya ke Ummu Salamah. Ya, nanti Ummu Salamah yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Luar biasa di doa. Ya. Tapi kalau kita baca seperti kamu, ini yang baca Nabi, yang baca Nabi begitu. Nah, belum turun tangannya udah hilang ya. Kalau kita sampai capek nggak masih tetap aja itu udah hilang. Ya, tidak. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Qal ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Bahwa aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Ya. Tapi ini nanti kita kalau pelajari tentang hadis ini, ya, kita tidak boleh puasa Sya'ban 1 bulan penuh, nggak boleh. Harus disisain 2 hari, bukan sedikit atau 3 hari. Ya, tapi rata-rata kalau untuk umat zaman sekarang, aduh, sehari 2 hari 3 hari itu udah bagus. Apalagi mau ambil 27 hari, wah, nggak mungkin deh. Ada, tapi sedikit mungkin entah di mana itu. Ya, jadi ada yang dilakukan hampir sebulan penuh, yaitu di bulan Sya'ban. Ya, ini bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi SAW, dan Ramadan bulan umatku. Bahkan di bulan Sya'ban turun satu ayat
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sallu sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah SAW dan bulannya memperbanyak puasa sunnah, bulannya memperbanyak sholawat ala Nabi SAW. Ya, habis ini paham ya, insya Allah ya. Yang berikut hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahri akthara min siyamihi lillahi fi Sya'ban. Bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada bulan manapun lebih banyak puasanya karena Allah di bulan Sya'ban. Ya, jadi bulan Sya'ban ini bulan memperbanyak puasa sunnah. Karena yasumu Sya'ban illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Ya, bahwa beliau berpuasa pada bulan Sya'ban hampir sebulan penuh, kecuali beberapa hari. Bahkan ada kalanya beliau berpuasa sebulan penuh, tapi jarang. Ya, tapi jarang. Ya, insyaallah hadis terakhir kita sampaikan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa yasumu min hurmati kulli syahrin, berpuasa pada awal bulan, ya, bi kulli syahrin thalathata ayyam, ya, berpuasa pada awal bulan selama 3 hari pada setiap bulan. Ayamul bid. Wa qallama kana yufiru yaumal jum'ah. Dan jarang sekali beliau tidak berbuka pada hari Jumat. Apa maksudnya? Keseringan juga Nabi SAW itu puasa pada hari Jumat. Ya, yang tidak diperbolehkan berpuasa di hari Sabtu. Kalau kita berpuasa di hari Sabtu harus dibarengi dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Karena hari Sabtu adalah hari ibadahnya orang Yahudi. Ya, jadi kalau antum mau puasa hari Sabtu kecuali qadha. Ya, kalau qadha boleh, nazar boleh. Ya, antum misalnya qadha, kalau kerja di hari biasa kayaknya nggak bisa. Ya, sambil kerja selain sampai Jumat, hari Sabtu aja deh, nggak apa-apa. Sendiri hari Sabtu aja nggak apa-apa. Ya, kalau bisa dibarengi dengan hari sesudahnya atau sehari sebelumnya. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa Sabtu doang, nggak masalah. Atau Minggu aja nggak masalah. Ya, insya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa Sayyidana hadirin rahimahullah, dalam kitab Fiqhus Sirah karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Huti, ya, mengenai tentang sirah nabawiyah. Kemarin kita sampai pada kisah
di mana Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu pertama. Ya, setelah mendapatkan wahyu pertama, maka Nabi SAW diajak oleh istrinya ke rumah Waraqah bin Nawfal, ya, seorang ahli kitab. Ya, ini mereview sedikit sebelum kita masuk pada bab yang lain. Ya, jadi setelah membawa ke rumah Waraqah, ini dijelaskan sama Waraqah bahwa apa yang kau lihat itu, ya, di gua Hira itu bukannya jin, itu bukannya sesuatu yang jahat, bukan. Itu adalah namus, malaikat Jibril alaihissalam. Yang mana itu turun kepada Ibrahim, itu turun kepada Nabi Musa, itu turun kepada Nabi Isa. Ya. Jadi Waraqah sudah tahu bahwa suaminya Sayyidah Khadijah ini adalah seorang Nabi akhir zaman, seorang Nabi akhir zaman, khatamul nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, ya, sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi dijelasin sama Waraqah bahwa engkau nanti bakal diusir. Waraqah udah tahu. Dari mana dia tahu? Dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zabur, Taurat, Injil, bahkan Suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para rasul itu, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu semuanya menjelaskan siapa Nabi Muhammad SAW. Di dalam semua kitab itu dijelaskan siapa Rasulullah SAW, siapa Nabi akhir zaman, bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana umatnya, apa yang akan terjadi kepada kemudian dikasih tahu sama Allah. Ya, jadi Waraqah ini tahu semua, sampai dikatakan bahwa engkau nanti bakal diusir. Ya, kau bakal diusir. Nabi SAW ketika dikatakan itu kaget dong. Saya akan diusir dari kampung saya sendiri. Ya, kata Waraqah. Kenapa? Karena apa yang kamu bawa tidak ada yang suka. Apapun yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu tidak akan disukai oleh manusia. Kenapa? Karena ada syaitan, ya, syaitan yang menggoda manusia. Kalau fitrahnya dirinya senang, tapi digoda oleh hawa nafsu, digoda oleh syaitan, iblis yang menjadikan benci terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Apa itu? La ilaha illallah. Ini yang tadi depan, ya. Maka kata Waraqah, seandainya saya masih hidup di saat mereka mengusirmu, maka aku akan menjadi pembelamu, kata Waraqah. Tapi 3 hari, ya, mengatakan 3 hari setelah hari itu Waraqah meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi? Kita masuk pada pelajaran sekarang. Ya. Setelah hari itu, maka wahyu terputus. Malaikat Jibril alaihissalam tidak datang lagi pada Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang mengatakan 3 tahun terputusnya wahyu. Ada yang mengatakan beberapa bulan. Ya, riwayat yang paling kuat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, di dalam kitabnya Al-Bari mengatakan bahwa riwayat yang paling kuat terputusnya ayat wahyu dari wahyu pertama ke wahyu kedua itu 6 bulan. Ya, 6 bulan. Nah, nanti akan mendapatkan pelajaran kenapa terputusnya wahyu. Ya, nanti diajarkan. Lalu setelah 6 bulan baru Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam
untuk kembali datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang kedua, ya, kemarin hadis yang pertama awal turunnya wahyu. Sekarang hadis yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW, di saat aku sedang berjalan, kata Nabi SAW. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ya. Ketika aku mengangkat kepalaku, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hiro. Jadi pada di Gua Hiro itu malaikat Jibril itu datang dalam wujud aslinya. Kalau manusia biasa sudah mati, minimal buta, ya, minimal buta. Seperti istri yang lagi Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ada akhir-akhir umurnya matanya buta. Kenapa? Karena dia pernah melihat malaikat. Jadi orang yang pernah melihat malaikat minimal buta. Ya, tapi kalau model kita ini meninggal, ya, ini para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi katanya ternyata pas aku mengangkat kepalaku ke langit, kata Nabi SAW, maka aku lihat malaikat yang datang kemarin, ya, yang datang di Gua Hiro. Ya, dan aku melihat bahwa malaikat tersebut Jibril alaihissalam sedang duduk di atas kursi, ya, yang adanya di antara langit dan bumi. Jadi yang kita lihat di atas ini, di luar itu bukan langit. Langit itu masih jauh lagi ke atas. Langit pertama, ya, masih jauh lagi ke atas. Ya, ini bukan langit awal. Ya. Jadi Nabi SAW melihat bahwa Jibril alaihissalam sedang duduk di antara langit dan bumi. Jadi begitu jauh jaraknya. Tapi Jibril alaihissalam ini besarnya luar biasa. Dan malaikat Jibril, ya, di hadis kedua ini dengan wujud aslinya masih sama wujud aslinya. Ya. Lalu Rasulullah SAW melihat yang kedua kali kaget, sama seperti yang pertama. Kalau yang pertama takut gemeteran, kalau yang kedua udah nggak begitu takut seperti yang pertama. Ya, udah takut juga, cuma nggak beda. Takutnya seperti yang pertama. Pulang buru-buru, ya, lalu mengatakan kepada istrinya Sayyidah Khadijah, ya, Zamiluni, selimuti aku. Aku ketakutan. Ya. Lalu malaikat Jibril membacakan ayat, ya, turunlah ayat kedua, wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya, apa namanya? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, fa'anzir, ya, bangunlah dan berilah peringatan. Bangun, beri peringatan. Ini tugas Nabi Muhammad SAW. Tugas Rasulullah SAW adalah mubasyir wa nadhir, ya, wa munzir, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang taat atau iman, peringatan bagi orang-orang yang kafir. Dan kata Allah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Ya, bangun, fa'anzir, ya, wa rabbaka fakabbir, dan agungkan Rabbmu, agungkan Allah. Ya, syiar, muliakan Allah, tinggikan Allah, agungkan Allah. Wa zawfaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Nah, ini sunnah, ya, sunnah kalau berdakwah atau mau ngaji atau
Ini perintah pertama. Ya, perintah pertama. Perintah yang berikutnya. Yang pertama tadi yang seperti ikram, bacalah, ya, belajar, baca, belajar. Ya, walaupun Nabi SAW Nabi yang ummi. Baik, ya, insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Nah, sejak saat ini baru wahyu turunnya secara kontinu. Jadi setelah wahyu pertama terputus 6 bulan di dalam riwayat yang mu'tabar dan kuat, ya, baru turun ayat kedua, ya ayyuhal mudaththir, surat al-mudaththir. Nah setelah ini baru wahyu turunnya secara kontinu. Berapa lama? 22 tahun 2 bulan 22 hari. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan yakin kita bahwa Rasulullah SAW adalah memang Rasulullah, utusan Allah, yang mana harus kita imani, harus kita cintai, harus kita ikuti, ya, dan itu akan menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah untuk keluarga kita, untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada, ya, jangan jauh-jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.